jodoh lu bisa aja nanti ketemu di sebuah conference, lu ketemu di supermarket, lu lihat di restoran. Tapi at least effort yang dikeluarin udah maksimal gitu maksimal gitu. Jadi dia akhirnya tahu, setidaknya kalaupun dia pakai dating app dan dia merasa bahwa nggak ada orang yang cocok, dia jadi tahu bahwa kenapa dia nggak cocok sama beberapa laki-laki pasti lain. dapat pelajaran dari situ. Akhirnya punya referensi dan makin mempertajam. Betul. Lo bisa ngelihat kecocokan satu sama lain gitu kan. Jadi ibarat kata, gimana lu mau diasah tahu ya? Gimana lu mau tahu compatibility lo kalau lu aja nggak mencoba untuk kenalan sama orang lain gitu. Dan ya udahlah, nanti lihat ada yang ketemu apa enggak, atau kayak fairy tale gitu ya, kayak iya. Nanti ke papasan, habis itu ini chemistry-nya dapet. Iya. Sekarang lu mau cari dari mana sih? Iya. Kalau dulu kita mau nggak mau emang harus ketemu tatap muka, sekolah, kuliah, kerja ketemu tatap muka, nongkrong ketemu tatap muka. Sekarang semuanya online. Iya. Gimana? Orang bisa anonimus, orang bisa bikin online persona yang menipu gitu kan. Susah, sekarang nggak bisa. Kalau dulu lo mau low effort pun kondisinya tuh mendukung untuk lo ketemu. Apa-apa offline ketemu, dapat chemistry, dapat sentuhan fisik, tatap muka, kayak gitu kan. Sekarang gimana gitu? Ya effort lo yang digedein. Kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan Anes dan Yaser. Hari ini kita lagi ada di Bali Farmhouse. Yes, bersama dengan ostrich. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Lagi mondar-mandir di belakang kita. Ya, jadi butuh rehat sejenak dari perkotaan. Udah nggak kota-kota banget sih. Iya, I mean like dari kosan. Bertemu binatang sih lebih tepatnya ya. Sudah lelah dengan binatang yang satu ini, sudah bosan. Butuh binatang-binatang yang lain. Iya. Tapi kita obrolan ini kita terinspirasi sama binatang nih. Iya, betul. Obrolan relationship, tapi terinspirasi dari binatang. Ya kan binatang juga melakukan relationship yang kita nggak tahu aja. Yap. Ya kan? Mating, kawin lebih tepatnya. Iya. Nggak tahu ya, binatang tuh punya alasan emosional gak sih kalau dia menikah atau mating gitu? I don't know kalau dari aku sisi belum pernah tahu sih. Ya. Tapi lebih ke survival kali ya, untuk bertahan hidup atau dorongan hormon, dorongan berkembang biak. Tapi di manusia juga ada kok, ya kan, di manusia dorongan berkembang biak, dorongan biologis juga ada gitu. Tapi kan bedanya kita sama binatang, kita punya consciousness, kita punya kesadaran untuk melampaui itu, melampaui dorongan biologis, melampaui dorongan impulsif, kompulsif. Bukan cuma sekedar yang kayak lihat cewek betina di kawinin langsung nikah apa segala macam, beranak segala macam. Enggak, kita punya kontrol untuk diri kita sendiri walaupun ada dorongan-dorongan natural. Gitu kan. Bedanya kita sama binatang tuh gitu. Nah, yang terinspirasi dari binatang tuh sebenarnya gini. Jadi satu sisi terinspirasi, satu sisi lagi melihat fenomena di internet, yang aku lihat di internet dan mungkin di sekitaran aku juga, dari para lajang yang aku lihat kayaknya effortnya tuh kayak kurang aja gitu. Masa kita kalah sih sama binatang dalam effort mencari pasangan gitu, walaupun memang motivasinya beda nih gitu. Even though bahkan effort kita dari dorongan biologis pun kan, misalnya ada cowok tuh yang kayak, atau cewek kayak, gue pengen punya anak, gue mau nikah apa segala macam deh. Tapi gimana ya, aku sendiri ngelihat beda gitu level of effortnya orang zaman dulu ya, balik lagi kayak good old days, nggak kayak gitu juga sih, tapi ya dari fenomena yang terjadi di sekitarku sih gitu. Contohnya orang kayak gini. Relationship itu kan didesain, dibangun, dibentuk sendiri gitu. Kita mau relationship kayak apa, terus kita build, kita kejar relationship itu gitu kan. Nah, yang aku lihat nih, orang-orang banyak tuh kayak relationship tuh kayak semacam sesuatu yang terjadi kebetulan aja. Oh, ketemu pasangan gua, ya udah chemistry-nya nyambung, terus akhirnya jadilah pernikahan atau sepasang gitu. Jadi kayak untung-untungan, bukan sesuatu yang di effort, di build sendiri gitu loh. Jadi kayak nganggapnya tuh kayak
yes takdir, tapi bisa loh kita usahain gitu. Nah aku ngelihat level of effort anak-anak sekarang kok kayak melemah gitu. Tapi ini juga nggak sih, maksudnya untuk menyeimbangkan conversation ini ya, kita pisahin ada hal-hal yang memang bisa di dalam kontrol kita dan di luar kontrol kita. The fact mungkin ya anak-anak muda zaman sekarang mereka juga lagi kesulitan ekonomi setelah COVID dan mereka akhirnya harus fokus kerja. Ya ibarat kata survival mode dulu gitu. Oke. Kalau misalnya kayak dari piramidanya Maslow hierarchy of needs itu kan mau nggak mau survival dulu kan, gitu. Makanya kalau aku perhatiin tuh komen-komen kita, misalnya kita ngomongin duit lo nggak laku gitu, jangan percaya, duit itu tetap dibutuhin. Duit tetap butuh guys, kita butuh duit buat hidup gitu. Tapi bukan berarti kayak duit is the only currency yang harus ada di dalam sebuah relationship. Nah. Seakan-akan tuh kayak orang tuh jadinya cuma ngelihat satu poin doang, duit gitu. Padahal sebenarnya beyond duit ada lagi hal lain. Tapi lucunya kalau kamu bilang kayak mungkin anak-anak sekarang yang masih lajang 35 ke bawah, 25-35 let's say, atau 25-40 let's say gitu, lagi pada sibuk kerja karena ekonomi susah, nggak juga. Karena banyak juga yang karirnya udah settle, finansial udah settle, tapi tertutup. Kayak gue pengen sebuah relationship, kadang sering terucap dari mereka, behavior mereka juga kayak tebar-tebar pesona di sosial media let's say, atau di komunitas atau di tongkrongan segala macem. Tapi gitu kayak buat pasif aja gitu loh, kayak pasif agresif gitu. Effortnya nggak ada practical effort. Let's say kalau cewek naksir sama cowok ada di cafe let's say, terus dia nulis di tisu, terus kasih ke waiternya, ntar waiternya ngasih. Zaman dulu masih sering kayak gitu. Kita ada satu teman yang ngelakuin itu. Kudos that's good for you. Iya, kita ada satu teman yang ngelakuin itu, cewek, dia mau kenalan sama cowok di sebuah kafe, terus dia nulis di tisu, dikasih ke waiter ngasih ini, terus akhirnya mereka kenalan. Terus sempat ketemuan apa enggak sih kalau nggak salah? Sempat ketemuan. Iya, that kind of effort tuh kayak jarang banget sekarang gitu. Orang maunya kayak ya udahlah nanti lihat ada yang ketemu apa enggak, atau kayak fairy tale gitu ya, kayak nanti ke papasan abis itu ini chemistry-nya dapet. Sekarang lu mau cari dari mana sih? Kalau dulu kita mau nggak mau emang harus ketemu tatap muka, sekolah, kuliah, kerja ketemu tatap muka, nongkrong ketemu tatap muka. Sekarang semuanya online. Gimana? Orang bisa anonimus, orang bisa bikin online persona yang menipu gitu kan. Susah sekarang, nggak bisa. Kalau dulu lo mau low effort pun kondisinya tuh mendukung untuk lo ketemu. Apa-apa offline ketemu, dapat chemistry, dapat sentuhan fisik, tatap muka, kayak gitu kan. Sekarang gimana gitu? Ya effort tuh yang digedein. Kayak makanya aku bilang tadi terinspirasi sama binatang aja nih gitu, yang bukan manusia yang kayak punya akal keinginan untuk berrelationship yang lebih dari itu. Let's say berrelationship untuk ibadah, kayaknya binatang nggak kayak gitu deh, sekedar kayak dorongan biologis. Itu pun dia usaha. Let's say aku pernah nonton tuh di National Geographic tuh, yang ikan bikin kayak rumah-rumahan atau kayak bikin mandala gitu, effort di bawah laut untuk nge-attract ikan betina gitu. Atau tadi kita lihat ada kambing gunung, kambing ceko gitu, ada betina gitu, mereka berantem gitu kan. Ini buat memperebutkan betinanya gitu, kayak itu ada effort gitu. Gua nggak mengencourage cowok-cowok pada berantem untuk ngerebutin cewek, bukan itu poinnya, tapi kayak effortnya kelihatan gitu, walaupun itu mungkin purba dan primitif gitu. Kita bisa mengconvert effort itu nggak kayak binatang, tapi ada effortnya. Nggak seliteral itu lah ya. Iya. Sorry ya, aku bawel ya, karena aku ngelihat kayak cowok-cowok, cewek-cewek. Sorry ya kalau aku jadi antagonis mungkin di episode kali ini, kayak usahanya nggak ada gitu. Let's say kayak gini, ada teman-teman kita, bodo amat, temen lu yang nonton nih temen gue, biasa. Dia juga udah tahu gitu kan, umur 40-an let's say gitu ya, duitnya udah banyak, financial stable gitu, tapi kayak dan tanda kutip masih pelit. Dan currency itu bukan uang doang. Oke, misalnya kayak let's say nih, pakai Tinder Premium nih loh gitu. Dia aja nggak mau pakai Tinder Premium, nggak mau gitu. Padahal cuman kayak keluar mungkin 100.000, 200 ribuan
per bulan, lu nggak mau gitu. Aku dulu kita ketemu di Tinder, aku pakai Tinder Premium, aku pakai si super like-nya yang ada bintang itu, aku pakai yang petir-petir tuh, bayar lagi segala macem. Gue berkorban untuk itu gitu. Tapi sekarang kayak value dari sebuah relationship tuh kayaknya dianggap murah banget. Padahal dulu orang untuk bisa menikah itu harus berdarah-darah untuk dapetin pasangan gitu. Gue take it for granted ya jatuhnya. Iya kayak take it for granted. Gue ngerenting banget sih di sini tapi gini sih, aku juga pengen nyimbangin episode kali ini dengan coaching aku dari yang ngambil program Find Your Soul tuh, coaching. Oke. Jadi FYI, coach aku ini adalah Muslim gitu dan cukup taat lah. Terus kemudian selama ini tuh tertutup menggunakan dating apps gitu kan. Jadi nyoba ta'aruf, sebelum sama aku juga sempat coba matchmaking juga, but it doesn't work gitu kan. Terus dia bilang gitu, setelah 3 kali coaching sama aku, dia akhirnya bilang gini, finally dia merasa bahwa dia lebih kenal sama dirinya dia sendiri dan dia lebih dapat clarity lah gitu tentang kayak apa yang dia pengenin, relationship seperti apa yang dia butuhin, dan laki-laki seperti apa nih yang sesuai sama si relationship itu. Sampai akhirnya dia sendiri yang tadinya nggak mau pakai dating app, willing untuk trying dating app. Karena dia realize ya udah di tempat gue, di sekeliling gue emang benar-benar udah nggak ada lagi. Dan terinspirasi juga dari bukunya Pak Henry Manampiring tuh, si Belajar Marketing Belajar Hidup. Dia bilang katanya, iya kalau pakai ilmu marketing kita harus memperbesar pool kita dong gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita selama ini poolnya sempit gitu-gitu cuma aja. Cuma di kantor doang. Atau di teman-teman kuliah doang, ya berarti kita harus keluar mencoba yang baru. Gitu. Nyemplung ke market yang lebih besar. Betul. Dan ternyata dari dating app tersebut dia menemukan profil yang potensial banget gitu sama dirinya dia, meskipun dia belum cocok lah saat itu gitu kan, nggak tahu dari sisi timingnya apa gimana, pokoknya akhirnya belum dapat respon lah. Tapi dia finally realize bahwa gini, ini cewek ya FYI ya, jadi si cewek ini tuh realize bahwa gini, ternyata pakai dating app pun itu memperbesar pool gue jadi ngelihat ada beberapa orang-orang yang berpotensi dan pilihan gue gitu mau kenalan sama dia apa enggak gitu. Dia akhirnya realize bahwa I have a control over myself, mau ada cowok yang kayak gimana, mau ngajakin aneh-aneh pun, tapi gue tahu bahwa I'm here to find my soulmate lah gitu. Oke, aku sambil cek. Akhirnya dari situ dia merasa bahwa ya udah, she thinks that it is a good move. Jadi dia merasa bahwa gini, ya udah dating app. Terus dia sempat nanya lagi ke aku, gue harus pakai dating app apa lagi gitu kan? Terus aku bilang gini, sebenarnya gini sih, gue nggak akan pernah tahu jodoh lu tuh datangnya dari mana. Karena again, jodoh lu bisa aja nanti ketemu di sebuah conference, lu ketemu di supermarket, lu lihat di restoran. Tapi at least effort yang dikeluarin udah maksimal udah gitu kan? Udah maksimal gitu. Jadi dia akhirnya tahu, setidaknya kalaupun dia pakai dating app dan dia merasa bahwa nggak ada orang yang cocok, dia jadi tahu bahwa kenapa dia nggak cocok sama beberapa laki-laki lain. Pasti dapat pelajaran dari situ. Pelajaran. Akhirnya punya referensi dan makin mempertajam. Betul. Lo bisa ngelihat kecocokan satu sama lain gitu kan? Jadi ibarat kata, gimana lo mau diasah tahu? Ya? Gimana lo mau tahu compatibility lo kalau lo aja nggak mencoba untuk kenalan sama orang lain gitu. Dan FYI dia Muslim, balik lagi perempuan Muslim yang taat, dia pun tidak pro pacaran. Aku juga bilang, FYI gue pro pacaran gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita berbeda pendapat, tapi aku bagikan nilai-nilai yang bisa aku bagikan dari proses perkenalan sama pacaran, sehingga dia bisa dapat gambaran, ternyata proses perkenalan itu segitu ya. Yaudah deh, nanti kalau karena aku nggak mau pacaran, mungkin bisa aku speed up nih prosesnya, bisa aku lebih direct nih gitu. Jadi akhirnya dia mencoba untuk yang tadi misalnya kita pacaran, aku cerita nih kita pacaran 3 tahun buat saling mengenal sampai akhirnya yakin bahwa we're meant to be for each other. Ya dia bilang, kira-kira gue bisa kali ya memadatkan ini mungkin jadi 3 atau 5 kali pertemuan gitu, sehingga gue nggak buang-buang waktu lagi, karena dia juga memang usianya udah 30-an lah gitu. Jadi kayak jangan takut dulu sih gitu, jangan anti dulu terhadap sesuatu. Yes, the fact banyak orang menyalahgunakan dating app dengan pakai scam ataupun misalnya kayak ngajakin one night stand dan segala macam gitu, pasti akan ada. Itu hal yang di luar dari kontrol kita.
But remember gitu, kita selalu punya hal yang bisa kita kontrol, which is apa? Diri kita sendiri. Selama kita tahu kita kesana ngapain, kita masuk ke dating app itu ngapain, apa yang kita cari, sehingga mau ada gangguan dari luar pun kita bisa punya sikap gitu loh, bahwa kayak ya aku pun juga zaman main dating app dulu kan ada aja yang nanya-nanyain, ayo kita ketemu segala macam, ya aku juga langsung cut gitu. Iya, dan kadang-kadang orang jadiin itu jadi kayak trauma gitu loh. Ketemu 1 kali 2 kali bad dating gitu, ketemu 1 kali 2 kali kencan yang nggak sesuai keinginan, langsung kayak wah Tinder atau Bumble atau Coffee Meet Bagel isinya gini semua gitu. Ya jadiin learning, bukan jadiin trauma gitu loh. Dan akhirnya kayak ya udah gampang nyerah. Ini bukan mendiskreditkan ataupun pro dating apapun ya. Kita hanya poinnya adalah effort. Tepat, ya. Poinnya adalah making effort. Terus kalau gagal 1 2 kali wajar, dan itu jadi pelajaran. Lu kadang-kadang gini, gue pengen pasangan yang ABC kriterianya. Belum tentu ABC itu cocok sama lifestyle dia loh. Iya. Misalnya aku mau kalau standar society, aku mau istri yang solehah, let's say. Nggak mendiskreditkan Islam atau jilbab misalnya gitu. Solehah, jilbab apa segala macam gitu. Tapi rupanya lifestyle kok mau di Bali, mau panas-panasan, mau ke pantai. Kayak gitu. Rupanya nggak cocok. Ya kan? Gimana tuh? Ini akhirnya jadi konflik dan jadi clash gitu. Ya gimana biar tahu kecocokan apa yang lu mau dengan lifestyle lo, dengan working style lo, dengan communication style lo, ya dicoba gitu kan. Siapa tahu kayak, oh rupanya ABC yang gua mau nggak cocok nih ya sama gue gitu. Malah yang kadang-kadang kayaknya gue nggak mau kayak orang yang kayak gitu deh. Tapi rupanya pas dijalanin, oh cocok, gue bisa nih cari jalan tengahnya kayak gitu kan maksudnya. Oh sama ada satu lagi nih, aku punya coach juga dari. Ini aku mau noise cancelling dulu. Oke. Aku juga punya coach lagi di Find Yourself, Find Your Mate. Dia bilang gini, kayak jadi lupa di. Ya. Jadi lupa gara-gara ada mesin terdistrak. Iya lupa tadi mau ngomong, ya udahlah lupakan dulu. Ntar kalau inget. Oke, jadi aku ingat-ingat lagi sih, kayak kemarin ada juga nih coach dari dating and relationship coaching juga ya gitu yang sama aku. Dia bilang gini, kalau coaching aku dari Find Yourself, program Find Yourself, Find Your Mate coaching itu kan mereka aku suruh refleksi juga ya gitu. Apa sih yang lo pengen dari calon pasangan lo, sama apa yang lo pengen dari relationship lo. Insight atau realization-nya dia adalah gini, ternyata beda ya mindsetnya. Kalau kita mikirinnya tuh gini, ngelihat kriteria tuh berdasarkan si laki-lakinya yang ada. Jadi kayak gue mau laki-laki yang ABCD. Ya. Oke. Terus abis itu ketika misalnya ketemu nggak sesuai nih sama list gue gitu ya. Jadinya tuh lebih banyak laki-laki yang tereliminasi. Oke. Bedanya sama effort yang kedua, cara lain yang aku tawarkan ke dia adalah kalau lu mencoba untuk menyeleksi orang berdasarkan lu punya kriteria cowoknya yang kayak gimana dan dicocokin. Coba sekarang lu pikirin, tarik mundur lagi. Tarik lebih jauh lagi. Lu tuh pengen relationship yang kayak gimana? Oke. Baru lu turunin ke kriteria cowok yang seperti apa yang cocok sama relationship yang lu pengenin. Itu dia bilang gini, beda ya Mbak ternyata. Beda. Kandidatnya jadi banyak dan maybe nggak 100% match, tapi at least jadi tahu what to compensate. Iya. Itu I think that's my point sih. Kalau kita cuma sekedar ngelihat nih laki-laki nih, gue pas ngelihat dia juga, dia nggak mungkin 100% perfect guys gitu, kayak ya. Gue tipe lu gak sih? Enggak kayaknya. Kacamataan doang paling. Tapi waktu itu kayaknya grooming gue hancur sih. Grooming kamu waktu itu enggak sih, jujur sih. Tapi aku ngeliat juga kayak kayaknya masih bisa nih gitu. Waktu itu pas kamu bisa jenggotan, itu kan aku langsung bilang kan, Bi jangan dicukur gitu kayak. Gue udah bilang maksudnya kayak kalau misalnya dicukur tuh mungkin kamu kelihatan jadi lebih bayi apa gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak gini kamu jadi lebih dewasa lah gitu kan. Nah akhirnya kan, ternyata even dari satu orang groomingnya pun bisa dirubah, bajunya, jamnya. Jangan sih lihat dong jamnya. Lama soalnya kemarin berantemnya gitu kan. Terus kayak kacamatanya gitu-gitu. Kayak grooming tuh masih bisa, looks tuh masih bisa di upgrade gitu. Tapi yang gak bisa tuh kayak
willingness to grow-nya kamu, openness-nya kamu, nggak judging-nya kamu sama aku, even kamu tuh support aku untuk grow, itu yang aku nggak dapetin dari orang lain kan gitu. Lu juga mesti lihat, lu kira dulu dia secakep ini, kagak. gendut, jerawatan, muka sama lehernya belang gara-gara pakai obat dari dokter, ininya putih, ininya tan gitu kan. Iya. Jadi sama-sama aja gitu ya, as a city bitch pada masanya gitu. Mungkin gue merasa bahwa gue bisa atau berhak ngedapetin orang yang groomingnya lebih gimana-gimana. Iya, but again, apa sih artinya grooming kalau buat aku gitu kan? Karena kalau gue groomingnya bagus tapi gue sampai rumah ngerasa nggak aman dan nyaman, gue berantem mulu, ya sama aja bohong gitu. Jadi apa ya? Semakin kita dewasa, jangan cuma sekedar kayak punya kriteria yang kriteria orang. Iya, kriteria orangnya doang tuh jangan gitu. Tapi coba deh lu pikirin lagi lebih jauh, lu pikirin lagi lebih dalam lagi gitu tentang apa yang lu butuhin. Ya, jadi intinya kayak gini, lu jangan sekedar stick sih dengan apa yang menurut lo kriteria laki-laki itu sesuai dengan di masa lalu lo. Karena maybe you already outgrow yourself, lu pengen something different dan lu juga harus update lagi kriteria itu. Dan kriteria yang harus diupdate itu bukan cuma sekedar menyeleksi laki-lakinya, tapi lu juga harus tahu gitu bahwa ketika lu sama dia, inget ya, namanya relationship tuh nggak ada yang namanya sekedar cuma kita doang. Ada aku, ada kamu, dan ada kita gitu kan. Gimana kita bisa memisahkan identitas itu tapi menyatukan juga, pasti akan ada dinamikanya gitu. Jadi lesson learned dari coach aku, dia bilang beda antara gue punya kriteria sekedar mikirin cowoknya doang harus punya apa, atau harus kriterianya harus gimana, dibandingin sama dia mikirin relationship apa yang dia pengenin dulu, baru kemudian diturunin cowok-cowok yang kayak gimana tuh yang cocok. Nah, connecting the dots sama journaling e-course kita, lucu banget ada yang komen, gila tertampar banget gue, ternyata selama ini red flagnya adanya di gue bukan di pasangan gue gitu kan. Itu salah satu apa ya, aku rasa keberhasilan, aku ngerasa ya keberhasilan atau kesuksesan e-course aku adalah ketika sampai ada orang ngomong di sampai titik itu sih, bahwa di saat dia refleksi, lah red flagnya gue ya rupanya gitu ya. Okay. Ada self awareness dan ada self consciousness lah gitu, bahwa tahu kayak oh apa sih yang kurang dari diri gue dan segala macam, karena fokusnya ke gue bukan ke orang lain. Nah itu tuh kayak pas aku baca itu tuh asli hatiku tuh berbunga-bunga banget gitu. Jadi yuk guys gitu, maksudnya lu mau nuntut orang, mau nyari orang yang seperfect apapun gak akan ada, trust me. Dan put effort. Pertanyaannya ya, apa yang lu sudah lakukan untuk put effort on yourself untuk mencari itu. Dan ya put effort juga untuk action, making action lah gitu. Ya semoga podcast singkat kita ini yang ditemani oleh Ostrich burung unta ini bisa jadi insight buat kalian. Sorry kalau misalnya gue tadi agak marah-marah, soalnya kayak mau sharing gitu something. Ini sebenarnya anggap aja obrolan pribadi ya guys. Kayak gitu. Jadi ya biar kalian juga tahu. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya di Sapio Pato. Sampai jumpa.